Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita semuanya, yang telah menyehatkan badan kita, lahir batin kita. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur dengan nikmatnya Allah yang berikan kepada kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan karunia-Nya, nikmat yang tidak ada hitungannya, yang tidak dapat terhitung oleh kita. Baik para pendengar semuanya, saya akan memaparkan beberapa pengantar bagaimana sih belajar Al-Quran biar fasohah, biar tartil, biar lancar, biar bisa murotal, biar bisa qori dan lain sebagainya. Tentu saja para pendengar semuanya harus ada ilmunya, ya. Segala sesuatu itu harus ada ilmunya, harus ada ahlinya, harus belajar, harus ditekuni. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar Al-Quran itu hukumnya adalah fardu kifayah. Tapi ketika kita membaca secara pribadi, secara personal, secara ibadah pribadi, menjadi fardu ain. Karena ilmu tajwid itu adalah ilmu tajwid itu artinya membaguskan. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu secara umumnya pengertian secara umum. Tajwidul huruf ma'rifatul wukuf. Membagus-baguskan huruf dan mengenal wukuf, tempat berhentinya waqaf ibtida, tajwid, ya. Jadi belajar Al-Quran itu ada beberapa pengantar yang akan saya paparkan. Yang pertama, kita itu harus dulu kenal yang namanya makhorijul huruf. Kita hafalkan dulu teorinya. Huruf itu kebagi beberapa tempat, ya. Dalam matan Az-Zazariyah itu ada 17 tempat, ya. Sedangkan sama para ulama qiraat dirincikan lagi atau diringkas lagi menjadi 5 tempat. Ya, yang pertama makhrijul huruf itu ada yang keluar dari jauful fami, yaitu tempat keluarnya huruf dari rongga mulut. Yang kedua alisan. Alisan ini huruf alisan ini banyak huruf yang keluar dari alisan, 15, ya. Alisan itu adalah huruf yang keluar dari lidah kita. Yang ketiga, al-halqi. Al-halqi itu adalah huruf yang keluar dari tenggorokan, terbagi 3. Aqsal halqi, watsul halqi, adnal halqi. Terus setelah al-halqi apalagi? Ada yang namanya makharijul huruf yang keluar dari al-qaisum, yaitu tempat keluarnya huruf dari hidung, rongga hidung, dari sini. Lagi rongga hidung. Kemudian ada sifatul huruf yang bernama asyafatain. Syafah itu adalah artinya bibir. Asyafatain adalah 2 bibir, yaitu huruf-huruf yang keluar dari 2 bibir. Apabila bibir kita tidak bertemu, maka tidak akan keluar huruf-hurufnya seperti huruf ba, mim, fa, sama waw. Nah, itu bibir kita harus bertemu, harus gini. Nah, ya.
Itu barangkali dari makhrajul huruf yang harus kita kuasai dan kita praktekkan. Terus ada yang namanya setelah makhrajul huruf kita sudah sempurna, maka kita belajar sifatul huruf. Sifatul huruf itu adalah sifat-sifat atau nama lainnya sifat itu adalah apabila huruf itu keluar, maka sifat-sifatnya keluar, gitu. Seperti sifatnya hamas, jahar, ya. Ada sifat yang berlawanan dan sifat yang tidak berlawanan. Contohnya, saya membaca huruf hamas. Hamas itu apa? Hamas itu menurut bahasa adalah berangin. Apabila huruf itu sedang disukun atau sedang mati, maka harus keluar angin seperti ash, sin ya, shin, ashhadu an la ash, harus keluar angin seperti ashabun nar ya. Terus ada yang namanya lawannya dari hamas adalah jahar, yaitu lawannya apabila huruf hamas itu ada 9, berarti lawannya jahar, berarti hurufnya sisanya. Setelah lawannya jahar sama hamas, ada lagi namanya syidah, lawannya khurukhawah. Terus setelah kita mempelajari sifatul huruf, ada yang namanya ahkamul huruf. Ahkamul huruf itu adalah hukum-hukum huruf yang dibacakan. Seperti hukumnya nun mati, mim mati. Nah, itu sudah masuk ke dalam ilmu tajwid. Harus dikaji dengan kitab Al-Jazariyah. Mungkin itu sedikit pengantar apabila kita ingin benar-benar belajar Al-Quran dengan baik dan benar, dengan fasohah, dengan tartil, dengan indah ya. Dengan selanjutnya nanti saya akan jelaskan bagaimana mengatur napas, mengatur tempo, mengatur dan lain-lainnya. Mungkin segitu dulu. Ini adalah pengantar bagaimana kita harus belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Tentu saja harus ada ilmu, harus ada gurunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.